Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Video kali ini cuy, balik lagi cuy, kita bahas sepatu lokal. Nah, di depan saya ini sudah ada sebuah sepatu yang beberapa waktu yang lalu tuh ya lumayan rame banget di Instagram ketika mereka muncul. Padahal ini adalah brand yang saya katakan ya lumayan lama lah. Brand ini itu ada sejak tahun 2017 ya. Dan sebenarnya ini adalah brand yang punya pabrik sendiri, bisa produksi sendiri, dan mau berapapun jumlahnya, pernya, stoknya itu pasti banyak banget, melimpah banget. Nah, di sini yang saya bahas nih ya. Kebalik gini. Nih, yaitu dari Wrangel. Di sini saya punya nih, nama sepatunya adalah serinya Soka dan warnanya adalah light blue. Light blue berarti itu warna birunya itu bener-bener biru-biru yang muda banget. Sini untuk sizingnya saya pakai size 43 yang panjangnya adalah 28 cm. Berarti untuk brand ini adalah true to size ya. Di sini untuk sepatu ini cuy, harganya yaitu under atau di bawah Rp200.000. Oke, kita unboxing boxnya ya. Nih logonya tadi ya, 1, 2, 3, bam. Ini yang sudah pernah saya pakai satu kali, dan ini ada apa namanya hang tagnya ya, Wrangel seperti ini, RG, Wrangel The Urban Wear. Mantep ya. Di sini kosong, belum ada isinya apa-apa. Dan untuk sus papernya sendiri ini sudah ada brandingnya, print RG Wrangel, sama dengan ini ya, sama dengan yang ada di apa namanya hang tagnya ini, Wrangel The Urban Gear. Kok ini The Urban Gear, yang sini The Urban Wear. Yang bener yang mana ya? Tapi kalau di sini ini adalah The Urban Gear ya. Kurang tahu sih yang bener yang mana ya. Langsung saja, ini dia spokatnya ya. Nah, oke, ini dia sepatunya Wrangel yang Soka. Cemilannya ketinggalan bos ya. Ini seri yang Soka namanya, dan sebenarnya ini ada beberapa colorway. Yang ini yang saya punya ini adalah colorway yang apa namanya light blue ya. Jadi birunya ini benar-benar biru-biru muda banget. Ini kalau misalkan dipadu-padankan dengan outfit yang terang-terang ya, pokoknya yang nggak gelap, ini keren sih cuy ya. Pertama kali ketika saya tahu sepatu ini saya tahunya dari Instagram. Waktu itu ada akun media yang media local pride gitu, bahas-bahas terkait dengan stripe-nya ini ya. Saya mengatakan sih ya wajar aja, terserah ya, kalau menurut saya terserah mau apa namanya stripe-nya di belok-belokan, muter-muter sepatu. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya kan ya. Karena apa, yang namanya di industri fashion, yang namanya saling terinspirasi, itu menurut saya sangatlah wajar ya. Dan kalau misalkan mungkin teman-teman ini misalkan ya stripe-nya ini kan logonya yang tadi ya, ini misalkan dihilangkan, jadi sepatunya kan nggak punya ciri khas ya. Mungkin ini adalah salah satu ciri khas yang bisa dimunculkan, atau gampangnya adalah penanda bahwa ini adalah sepatunya Wrangel lewat sini. Karena untuk konsep sepatu yang vulcanized basic ya, kurang lebih ya kan seperti ini. Mau gimana lagi ya, mau dibuat sepatunya setengah ya kan nggak mungkin ya. Oke, sekarang untuk masalah detailnya. Jadi di warnanya ini warna yang bener-bener biru-biru terang banget, biru-biru yang cerah banget. Ini asik sih ya. Saya belum pernah punya untuk sepatu yang modelnya seperti ini, warnanya maksudnya ya. Kemudian di sini stripe-nya ini R ya, dan ini materialnya menggunakan suede. Dan kemudian di bagian depannya sini ada ini ya. Saya lupa ya. Ya, bumper. Kok bisa lupa ya? Padahal tiap hari bahas sepatu kok bisa lupa. Dong. Berarti udah tua cuy ya. Di sini untuk bumpernya itu bumper Lexus, atau ada beberapa orang yang nyebutnya dagu Thanos atau apapun lah, whatever lah ya. Dan di sini cuma bagian depan aja. Yang belakangnya ini menggunakan heel tab ya. Ini RGL Wrangel, warnanya hitam, dan kemudian di sini emas. Kalau menurut saya kenapa sih nggak kuning sekalian gini nih ya? Ini kuning atau hijau ya? Untuk outsole-nya nih ya, saya kurang tahu lah ya. Dan kemudian di bagian tangnya sini ada label wovennya juga, RGL Wrangel. Dan untuk size-nya, nah ada beberapa brand lokal yang antara size yang ada di sini di bagian tang sini ini ternyata berbeda dengan size yang ada di boxnya. Sekarang kita cek dulu cuy, apakah size-nya beda ataukah size-nya sudah sama. Euronya di sini 43 sama, kemudian UK-nya 10,
panjangnya 28 cm. 28 cm, 28, ini bener sih 28 cm. Iya, ternyata di sini untuk informasi size yang ada di apa namanya ini di bagian balik sepatunya dengan yang informasi ada di box itu sama persis. Nah, gitu dong. Jadi quality controlnya itu benar-benar mantep coy ya. Dan kemudian di bagian dalam sepatu sendiri ini menggunakan, nah ini cuy ya, ini sudah menggunakan insole yang removable dan ini menggunakan insole EVA Foam ya. Dan untuk tipikal insole seperti ini udah terkenal banget dengan kenyamanannya, dengan empuknya, dan kalau misalkan dibuat bitter itu gini, saya katakan gini berarti artinya apa? Mantap bos. Dan di sini ada sablonnya Wrangler. Wah, ini kuat sih ini. Wah, mantap nih, kuat ya. Nggak gampang ngelotok untuk apa namanya sablonnya yang di sini. Kemudian di bagian baliknya cuy. Nah, ini di bagian outsole-nya ini warnanya ini kuning atau hijau sih gini nih ya. Mungkin teman-teman tahu warna seperti ini warnanya apa. Ini kan kayak stabilo gitu ya. Ini kuning atau hijau ya. Saya kurang tahu. Teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Saya kurang tahu. Mohon maaf ya. Minta pencerahannya. Ini sudah menggunakan outsole-nya mereka sendiri. Ya, ini keren banget sih ya. Motifnya simple, santai, nggak ada brandingnya sama sekali. Ini sudah punya pabriknya sendiri. Ini saya baca di Instagram ya. Di salah satu postingannya ketika mungkin saya kurang tahu lah, mungkin menyindir salah satu brand yang apa ya. Bukan salah satu brand ya, tapi mungkin menyindir beberapa brand yang memainkan stoknya banyak sekali permintaan tapi ternyata stoknya nggak terlalu banyak, dan kemudian si brand ini Wrangler menyindir buat apa main gimmick-gimmick. Kita bisa menyediakan sepatu yang sangat murah sendiri. Bener, ini murah banget kalau menurut saya ya. Ini harganya sekali lagi adalah Rp180.000. Kemudian kenyamanannya ini kalau menurut saya sih oke ya, dikarenakan untuk insole-nya sendiri ini sudah menggunakan foam, dan kemudian stoknya ini banyak banget. Nah, tapi di sini ada satu hal nih yang saya sayangkan ya. Ini kan konsep sepatunya vulcanize dan kemudian di sini adalah low cut. Tapi kalau menurut saya pribadi untuk tali sepatunya ini terlalu offside. Panjang banget bos. Nah, nih sampai hampir nyentuh kamera yang atas nih ya. Kamera atas tinggal dikit banget nih ya. Ini menurut saya terlalu kepanjangan. Harusnya untuk lace yang panjang seperti ini cocoknya adalah untuk yang lubangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 atau untuk yang high cut. Kalau menurut saya seperti itu ya. Karena apa sih, kalau misalkan lace-nya terlalu panjang, kalau menurut saya ketika kita pakai itu kadang-kadang suka keinjek-injek sendiri. Mungkin teman-teman pernah pakai sepatu ketika jalan, tali sepatunya keinjak dan akhirnya lepas ya. Jadi mungkin lace-nya ini terlalu panjang kalau menurut saya pribadi ya. Dan kemudian untuk masalah kerapiannya sendiri cuy, di sini saya masih melihat ada beberapa detail yang nggak banyak banget sih menurut saya. Di sini ada satu bekas lem di sini. Untuk stitchingnya ini kalau dikatakan rapi banget enggak, tapi bisa saya katakan rapi cuy. Karena di bagian sini nih ya, yang ada lemnya tadi ini masih ada beberapa sisa benang yang belum terpotong dengan rapi ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicarakan masalah harga, ini harganya sekali lagi Rp180.000 yang saya tahu di Instagram sih seperti itu ya harganya ya. Dan ini kalau Rp180.000 menurut saya worth it banget ya. Yang pertama ini jelas apa namanya ya, tidak terlalu merogoh dompet kalian, tidak terlalu memperkosa dompet kalian, apalagi buat teman-teman yang masih sekolah nih atau kuliah, yang saya dulu namanya sekolah anak kuliah ya kan, yang pasti uangnya ya dah pas-pasan ya. Jadi kalau misalkan beli sesuatu yang agak mahal banget mikirnya 20.000 kali, kecuali kalau misalkan teman-teman memang lahir lusan udah jebret auto kaya, ya beda lagi cuy ya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan kita bicarakan ini misalkan ya untuk anak sekolah atau anak kuliah, ini sudah worth it banget. Dilihat juga masalah durability atau ketahanan, ini saya yakin kalau misalkan dipakai untuk bitter ya, ini bisa lah. Untuk masalah siluet ini pasti akan dikembangkan di berikutnya. Mereka akan mendevelop sendiri, mereka akan mengembangkan yang menjadikan sehingga apa siluet itu merupakan karakter dari
Wrangler sendiri, ya menurut saya adalah suatu hal yang nggak susah karena brand ini sudah punya pabrik sendiri, ya tinggal develop, tinggal diutak-atik hingga akhirnya mereka punya siluet yang karakter mereka sendiri lah. Tapi sekali lagi itu menurut penilaian saya ya cuy. Nah, terkait dengan kenyamanan sendiri, ini sepatu ini baru 1 kali saya pakai ya, karena warnanya terlalu menyala begini, jadi tidak bisa saya pakai untuk kerja ya, karena kalau terlalu nyala seperti ini ketika dipakai kerja, wah kelihatan gak enak sama atasan ya, dan mau keluar pun bingung keluar kemana ya. Tapi bisa saya simpulkan ketika saya pakai 1 kali ini cuma buat muter-muter sekitar rumah aja beberapa waktu yang lalu, ini bisa saya katakan ini nyaman banget dikarenakan apa? Yang pertama, untuk material insole-nya ini udah EVA foam, dan kemudian di bagian depannya sini ini lebar cuy. Jadi buat teman-teman yang punya tipikal kaki sama seperti saya, yaitu yang wide, lebar, pada sepatu ini bisa saya simpulkan nyaman. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin ada yang sudah punya sepatu ini dan teman-teman punya pengalaman pemakaian yang beda atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman semuanya yang mau request saya harus bahas brand apa sama cuy, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton ya, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nora Farisman, thanks for watching, saya positive, enjoy the baby breakthrough. See you next time.